Dicariin Faisal dulu sana. Ntar lu boleh ngajar. Cek. Ya, gue minggu-minggu ini lagi full senyum ya. 2 minggu ini lagi full senyum. Yang pertama, dapat piala Ciki, ya Faisal sedih tuh. Faisal sedih. Hashtag berapa sekarang bro? Chelsea. Chelsea hashtag berapa nih? Gue kurang ngikutin nih. Hashtag 10 tuh katanya. Iya. MU peringkat 3. Terus Evos juga lagi bermain baik ya di MPL. Jadi lagi full senyum. Walaupun nggak tahu Evos nih bakal gimana ke depannya nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua. Selamat malam teman-teman semua. Buat yang ada di waktu Indonesia Timur, mungkin sekarang udah jam 10. Adit, Feli, dan teman-teman yang lain, keep spirit gitu. Buat yang Indonesia bagian tengah udah jam 9. Biasanya udah bobo. Gue waktu SMA jam segitu gue udah bobo tuh, jam 9. Terus buat yang Indonesian Barat, ya masih sore ya. Indonesia Barat tuh masih sore, masih jam 8. Pokoknya hitungan malam tuh jam 9 malam. Soalnya kalau gue dulu SMP SMA main tabenteng tuh dicariinnya kalau udah jam 9, teman-teman. Jadi kalau jam 9 ke bawah tuh jam 8, jam setengah 9, jam 7, jam abis maghrib tuh masih sore karena belum dicariin pas lagi main tabenteng, petak umpet, polisi maling, batu 7. Ada yang tahu gak game-game itu? Buset. Batu 7. Ada yang tahu gak batu 7 apa? Batu 7. Batu 7 tuh kalau di Upin Ipin tuh yang apa? Nyusun sendal. Kalau di daerah gue tuh nyusun batu gitu. Batunya dihancurin. Beling biasanya, genteng dihancurin. Terus kabur ngumpet. Tabenteng ya. Main polisi maling ngumpetnya di rumah ya. Atau enggak ngumpetnya di tong sampah. Kayak siapa, Sal? Ijat. Ijat atau siapa? Yang ngumpet jadi tong sampah. Mail apa siapa? Mail coba yang ngumpet di tong sampah. Main petak umpet jajan dulu ya. Aduh, kangen masa itu guys. Sumpah guys. Kalau pulangnya kemalaman di Empos gue biasanya. Ya, hari ini kita bahas 15 soal. Karena pada kesulitan di soal-soal terakhir, jadi kita bahas dari bawah dulu nih. Ya, di sini ada dari nomor 15 dulu. Soalnya nomor 1 sampai 10 kayaknya gampang ya. Kalau gue lihat-lihat kayaknya kalian gampang. Ya, nomor 10 gini, nomor 15 gini. Ini kan dia ada 15. Aduh, sorry. Ini gue agak zoom ya biar gede. Ada yang salah pencet, rasain salah pencet. Fokus makanya ya. Ya, di sini ada 15. Ini ada 13. Di mana 15 dan 13 itu dia menghasilkan nilai sebesar 14 gitu. Di sini ada 14. Gitu, teman-teman. Nah, terus ada masukan tuh dari Nae. Di mana ini ditambah dulu, teman-teman. 15 tambah 13 itu berapa? Intinya gini, teman-teman. Intinya gini, ketika kalian nemu soal kayak gini, soal pola gambar ya, pola bilangan. Itu saran gua, itu kalian nyoba pola yang mudah dulu. Di mana pola yang mudah apa? Pola yang mudah ya penjumlahan atau pengurangan dulu gitu. Jadi coba dulu aja penjumlahan atau pengurangan. Jadi jangan kalian langsung mikir pusing operasi bilangannya macam-macam gitu. Mulai dari perkalian pembagian. Coba kalian jumlahin dulu gitu. Ya misalnya nih, ya ini dapat 28 gitu. Terus
Gambar kedua 20 tambah 12. Gimana kalau dijumlahin itu hasilnya 32. Di mana dari 32 itu dia menghasilkan nilai 16. Nah, dari sini kan sebenarnya udah agak berbeda kan gitu. Udah kelihatan gitu di mana 32 dia menghasilkan 16. 28 dia menghasilkan 14. Ya, di mana ini ya jelas ya ini pembagian 2. Ini juga pembagian 2. Maka kita cari nomor 15. Ini kan dia di sini 15 ya. Di sini 15. Maka bilangan apa yang kalau dijumlahin itu dia dapat 30 gitu. Karena kan nanti ini dikali 2 kan. Kita kali 2 gitu. Maka opsi mana dari A sampai E yang kalau dijumlahin itu dapat 40 gitu. Dapat 30. Maka kita cari nih. Opsi A. Opsi A itu 27. Salah berarti. Opsi B itu 17. 27 juga. Salah. Opsi C. Ini 30. Jadi jawabannya C. Opsi D. Ini 34. Opsi E. Ini 44. Maka kita cari yang kalau dijumlahin itu hasilnya 30. Maka ya jawabannya C. Gitu teman-teman. 42 ya? Benar 42 ya. Sorry. Gitu. Gitu ya teman-teman. Ya, coba usahain kalian cari operasi bilangan yang mudah dulu. Kalau dia penjumlahan atau enggak pengurangan. Itu teman-teman. Ya. Karena kalau kita lihat soal-soal pola bilangan gambar ini itu kan emang benar-benar kayak teka-teki kan. Teka-teki tika gitu. Film ya teka-teki tika. Kayak teka-teki gitu. Jadi gimana kalian mecahin bilangan-bilangan gambar untuk dapat jawabannya gitu. Maka ya jangan kalian langsung mikir hal yang susah gitu. Coba penjumlahan, pengurangan. Coba kita lihat pola gambar yang nomor 14 nih. Pola 1 gitu. Dia ada 24, dia ada 14, dan dia ada 14. Di mana dia menghasilkan nilai 7 gitu. Sorry ya, ini 21 ya? Sorry. Ya, ini 21. 21, 14, 14. Ya udah kita coba jumlahin dulu gitu. Di mana 21 tambah 14 ditambah 14. 21 tambah 14, 35. Tambah 14, 49. Tuh, 49 ya. Terus kita coba pola 2. Ini kurang bagus nih ya tulisannya. Pola 1 itu berarti 21 tambah 14 tambah 14. Maka dapat 49. Terus pola 2 berarti 25 tambah 21 tambah. Oh ini 3 ya? Bentar nih. Ini harusnya bukan 3 ya kayaknya. Bentar, 25 tambah 21 itu berapa? 46 ya? Oh, benar. 25 tambah 21 tambah 3. 46 tambah 3. Aduh, ini kayaknya salah di gua nih kalau yang gambar 2 ini. Bentar. Ya, ini anulir ya. Ini seharusnya ya teman-teman ya. Ini seharusnya itu kalau dijumlahin hasilnya 64. Gitu. Berarti ini tuh harusnya berapa nih?
64 dikurang 46. 14 kurang 6, 8. Berarti ini harusnya 18 ya. Aduh, sorry. Iya, ini harusnya, aduh, ini benar-benar human error nih. Karena kan ini jadinya 7. Ini jadinya 7 nih. Ini jadinya 7. Nah, kalau yang ini itu jadinya 8. Oke, ini kalau dijumlahin pola yang ketiga, itu 5 tambah 7 tambah 4. Maka dapatlah 11, 12 tambah 4, 16. Nah, 16 ini dia dapatlah berapa? Ya, akar ini 4 ya, itu teman-teman. Ya, gitu ya. Aduh, nih kebiasaan gue ya. Tapi sebel banget emang bentuknya gini. Risma request aja. Emang Risma maunya bentuknya kayak gimana? Riz, coba on mic, Riz. Nggak gimana-gimana sih. Cuman kayak udah lanjur males gitu loh kalau lihat yang bentuknya gitu, Bang. Udah di pertemuan selanjutnya mungkin gue bikin yang segitiga kali ya. Atau enggak yang persegi. Bude sukanya fisika, emang iya, Sal? Tuh kata Kak Faisal, Bude sukanya fisika, benar. Berarti Bude suka sama Kak Faisal ya? Iya, Bude suka fisika. Fisika itu suka Faisal. Berarti Bude suka Kak Faisal gitu ya kesimpulannya. Ya nih coba nomor 13 nih, ada yang mau jawab gak nih? Iya, nomor 14 gua anulir ya karena yang salah itu di gua gitu. Ya nomor 13. Ada yang mau jawab gak? Gua Bang. Ya Lord Adit. Habis itu depannya pasti 59. Jadi jawabannya A. Ya, Adit udah keduluan, Dit. Sorry. Ya udah. Gak apa-apa, Adit lanjut, Dit. Udah Bang, kasih aja duluan Bang. Itu dia udah jawab. Cara lu sama apa beda? Kalau dia kan gini, dia dari 59, dia 3 pola. Nah, dari 59 ini plus 58 tuh plus 1. Jadi dia itu di sini 59. Kalau dari lu gimana emang? Adit nih gentle banget ya orangnya. Cuak. Cara gue sama sih, udah sih Bang. Mantap, Adit. Gitu ya. Ya. Nomor 13 ini kalau kita lihat, ini pada malu-malu nih, nggak on cam nih. Kagak semangat gue nih ngajarnya. Gue diketahui Faisal. Bukan pucat, Kak. Abis ngerjain tugas kuliah. Emang apa niat tangannya kesiram air panas ya tadi katanya? Iya, ini masih perih banget rasanya. Kompres Mia, kompres. Kalau kesiram air panas itu apa namanya tingkat berapa itu berarti? Tingkat apa sih namanya? Luka bakarnya tingkat berapa dah? Lupa gue. Nih ya. Kan kalau misalkan sampai melepuh sampai kulitnya hilang tuh kayak Iksan itu level paling tingginya luka bakar kan. Soalnya setahu gue pas dulu belajar PMR tuh di PMR tuh luka bakar tuh ada tingkatannya. Gue lupa, sumpah. Udah lama. Biasanya dikompres pakai air dingin. Iya. Jadi kalau kita lihat nomor 13, ini dia angkanya banyak gitu. Kalau kita lihat ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ada 12 baris angka. Dimana kalau 12 baris angka, ini kan dia udah lebih dari 10 baris kan? Udah lebih dari 10 baris. Maka kemungkinannya dia itu punya 3 atau 4 pola gitu.
Karena dia angkanya banyak. Maka kita coba 3 pola dulu. 3 pola, kita coba 3 pola. Dari 55 ke, aduh, ini gue apa mencong-mencong ini ya. 55 ke 56, 56 ke 57, 57 ke 58, 58 ke 59. Ini berarti plus 1 ya. Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Berarti ini 59. Gitu ya. Nah, maka selanjutnya itu juga sama. Dari 60, 59, 58, 57. Berarti di sininya 56. Ya, berarti polanya min 1. Di sini min 1 gitu. Jadi jawabannya 59 dan 56. Ini gampang ya. Dan gue lihat banyak yang benar tadi. Ingat nih, ini biasanya kesalahan kalian ya apa namanya? Suka terbalik, misalkan ini ada 59, terus ini juga ada 56 gitu. Biasanya suka kepencet jawaban yang salah gitu karena buru-buru. Itu nomor 13. Ada yang punya cara yang lain nggak? Nomor 13. Kalau aku nih, siapa nih? Coba dong Mawar, ngomong dong, Mawar. Ini Mawar nama asli kan ya? Nggak disamarin. Coba Mawar. Oke, udah dengar, Kak. Gimana? Kalau aku 55 ke 60 kan plus 5. Terus Plus 5. 44 ini aku biarin, terus suku keempat itu 56 ke 59 plus 3, 46 aku biarin, 57 ke 58 itu plus 1. Terus 48 ku biarin, 58 ke 57 min 1, 50 ku biarin, jadi ketemu 59 sama 56 itu min 3. Jadi kayak habis min apa plus 5, plus 3, plus 1. Iya bisa. Plus 1. Bentar nih gue lagi tulis dulu. 46, 57, 58, 48, 58, 57, 50. Berarti kalau lu kayak gini ya, ini ke sini plus 3 gitu ya. Plus 5, sorry. Berarti 44 ini dianggurin gitu ya. Iya. Ini plus 3. Terus ini dianggurin. Kasihan ya. 40-annya dianggurin. Ini plus 1. Terus ini plus, ini min 1. Berarti nanti di sini min 3. Bentar. Oh, berarti ini 59, terus min 3 gitu ya? Yups. Ya bisa juga sih kayak gini. Ini min 3. Oh, iya bisa juga, bisa. Tapi masih ngebingungin sih ini. Iya, Kak. Tapi ini apa namanya? Out of nalar gitu. Di luar parkiran. Di luar parkiran, bener. Tapi nggak salah. Cuma mungkin tingkat akurasi benernya nggak nyampe 100% gitu. Nggak kayak ngerjain pakai 3 pola gitu. Jadi walaupun jawabannya bener, tapi tingkat keyakinannya itu belum nyampe 100%. Ada lagi nggak yang beda caranya? Irfansyah ada nggak nih? Irfansyah nih? Ya nggak ada ya, adanya Mamang. Adanya Kak Iksan ya ada. Lanjut, nomor 12 nih. Ada angka 1, 4, 5, 9, 14, Aku. 23, 37, 60. Iya, Dena gimana Dena? Bentar, Kak, aku lagi sambil makan coklat. Aku caranya tuh 1 tambah 4 jadi 5. Terus 4 tambah 5 jadi 9.
9 tambah 14 itu ya 2 iya gak sih? 23. Iya, 23. 23, benar. Ya 37 sama 60 97 Tambah 60 sama dengan 97. Ya benar. Fibonacci ya ini. Iya, biasanya nih ya Kak. biasanya kalau kalian udah ngudek-ngudek banyak pola, udah nyoba-nyoba banyak pola gitu maksudnya, kalian nggak ketemu, coba pola Fibonacci gitu di akhir. Karena kan biasa nyoba satu pola nggak ada, biasa nyoba 2 pola. Ini salah satu ciri khas Fibonacci juga gini ya. Ini semakin ke kanan ya, itu angkanya makin meningkat gitu. Nilainya makin meningkat karena kan hasil dari penjumlahan kan gitu. Itu salah satu ciri khasnya gitu. Jadi kalau kalian nyoba banyak pola nggak ketemu, mungkin Fibonacci. Kenapa Karim? Dina nih Sorry, harus makan coklat. bocor bang. Santuy. Lagi gimana emang bro? Ya si Dena enak banget ya lagi makan coklat ya, mentang-mentang abis Valentine nih. Ada yang ngasih coklat mungkin. Adit. Enggak, Adit. Apa tuh? Adit siapa jangan-jangan yang ngasih coklat. ngomong? Siapa yang ngomong? Babe. Enggak. Aku tidak tahu. Faisal baik tingkah emang nih. Mau ajarin aja ya. Apa kan semakin nambah umur biasanya makin kayak bertingkah kayak anak kecil ya. Aduh. Adit nyebar coklat kah tuh Dit? Klarifikasi Dit, ditanya Dit. Pas Valentine nyebar coklat apa enggak? Adit lagi galau nih, di mulu dari tadi. Ular loncat nggak dikasih tuh katanya. Ya lanjut nomor 11. Gua bang. Ya udah Adit, boleh Dit. Oke, ini kali 2. Dari 6 ke 11 itu kali 2, habis itu dikurang 1. Bentar. Ini kali 2 berarti terus dikurang Ya, 1. Terus 11 ke 20. Ya. Ya, 11 ke 20. Itu kali 2 dikurang 2. Terus 20 ke 39 kali 2 dikurang 1. Terus 39 ke 76 kali 2 dikurang 2. Berarti selanjutnya Bakalan berulang lagi tuh. Berarti 76 kali 2 itu berarti sekitaran 152. Nah, 152 dikurang 1 berarti 151. betul. Ya, gitu ya cara Adit ya. Ini mungkin angkanya dikit. Ini angkanya cuma ada berapa nih? Ada 5 angka. Berarti dia cuma punya satu pola pasti. Gitu. Tapi ini pola lumayan sulit loh. Kalau kalian mungkin nggak out of the box, apa di luar parkiran kayak Adit tadi, mungkin gak bakal nemu jawabannya gitu. Karena dalam satu pola tuh ada 2 operasi bilangan. Dia ada penjumlahan dan dia ada dia ada perkalian kali 2 dan dia ada pengurangan. Itu. Ada yang caranya beda gak sama Adit? Ular loncat caranya sama gak sama Adit nih? Ular loncat. Sama. Ular loncat nih nama aslinya siapa emang? Kalau boleh tahu. Ayo tebak. Siapa Dit nama aslinya Dit? Ular loncat. Anissa. Tanya apa? Bukan Anissa, Anteo. Anissa mah Islam dong berarti. Emang Emang ular loncat Islam? apa? Oh, Islam juga ya. Insya Allah Islam. Alhamdulillah. Di KTP mah Islam sih. Alhamdulillah. Tahu gue bawanya kalau ngeliat gak pakai kerudung, Alhamdulillah. pikiran gue Kristen. sorry.
Aduh. Oh, Zanisa ya namanya. Zanisa. Oh, bukan Cindo. Hey, Di gua beda nama lagi, Bang. Oh, di lu beda lagi. Udah punya panggilan berarti Aduh. nih Adit nih. Udah bikin masa depan. Adit, jangan nakut-nakutin orang mulu, Adit ya. Tisu dong, Cok. Ada gak? Lap dong, kalau enggak. Lap. Apa Dit namanya, Dit? Hah? Rahasia dong, Bang. Rahasia, siap. Kalau gue punya banyak panggilan ya. Panggilan gue Ibnu, Iben, Inu, Benu, Iben, Benu. Beda ya, ada yang manggil Benu, ada yang manggil Benu. Ada yang manggil Hayan, ada yang manggil Ayan. Ada yang manggil Inul, ada yang manggil Aceng dulu di kampus. Anak Cengkareng artinya. Ada yang manggil apa waktu itu ya? Gue sempat botak, terus gue dipanggil Gundala. IG gue sempat diganti Gundala. Gundala tuh gundul ala-ala. Banyak panggilan gue macam-macam. Tapi kalau orang-orang terdekat biasanya manggil Benu. Benu atau enggak Iben. Ya, banyak ya. Ya gitu. Semoga Adit bisa ditemukan sama jodohnya yang terbaik. Dan semoga diterima di sisinya dengan sebaik-baiknya. Ya. amin. Gua kan cuma mati aja, anjir. Amin. Apa, Dit? Anjir, doanya kayak apa ya? Gua kayak anjir. Nah, gini kan, semoga diterima di sisinya, maksudnya wanita kan. Ya, gue selalu doain yang terbaik buat semua murid-murid gue. Semoga masuk FHUI, biar kalau Kak Iksan kesandung masalah pelecehan, bisa dibantu, gitu. Soalnya beliau kan pernah bawa manekin berbentuk, apa, lingga yoni, lingga, ke dalam tas. Itu parah tuh. Waktu itu kan gue lagi ke Bali, acara kampus. Kak Iksan nitip, Kak Ben, beliin itu dong, katanya. Berbentuk anu, katanya. Gue beliin lah. Gue udah ngejatuhin harga diri gue depan mbak-mbak kasir Krishna buat beli itu kan, sambil ketawa-tawa. Akhirnya apa malah jadi oper-operan gitu. Dimasukin ke tas ini, dimasukin ke tas dia. Ujung-ujungnya dibuang, parah. Padahal ntar gue bakal beli lagi gitu. Buat pajangan di tembok kalau udah nikah. Ya, astagfirullah, Nafis. Orang Bekasi emang barbar ya omongannya ya. Katanya anu-anuan, San. Dicobain, please. Ya, lanjut ya. Nomor 10 nih. Gue yakin banyak cara buat ngerjain nomor 10 nih dari kalian. Gue Ya. mau nyoba cara gue, Bang. Ya, si IA coba. Itu kan 10 km jaraknya. Berarti 10 kilo itu 2,5 jam. 2,5 jam bolak-balik 5 jam. 5 kali 7, 35. Waduh, bentar. 10 kilometer. Kan 10 Terus? kilo, 4 kilo setiap jam kan. Berarti 8 kilo tuh 2 jam. Terus 2 jam, 2 jamnya, 2 kilonya lagi kan setengah jam berarti. Oh, berarti 10 bagi 4. 10 bagi 4. 10 bagi 4 ya. Iya. Iya. Itu 2,5. Berarti 2,5 jam ya. Iya. Terus kan ini pulang pergi, berarti 5 jam per hari. Berarti sehari 5 jam. Kali Seminggu ada 2. 7 hari. Berarti 5 jam benar-benar. 5 jam. Seminggu ada 7 hari, jadinya 5 kali 7. Itu 35. 35 jam. Berarti karena seminggu, karena 5 dia hari kali 7 hari. seminggu. Ya, betul. Atau 7 hari ya berarti ya. Berarti si Indri itu 5 dikali 7 hari. Berarti jawabannya adalah 35 jam. Ya, bagus. Caranya simpel.
ini namanya penalaran sederhana ya gitu. Jadi ini termasuk analitik juga, analitik kuantitatif. Kenapa? Karena di sini disajiin beberapa informasi gitu. Yang pertama, jaraknya rumahnya 10 kilo. Terus kecepatan dia jalan 4 km per jam. Terus ada juga waktunya dia seminggu tuh dia pulang pergi. Itu kan berarti ada sekitar 4 poin kan, 4 poin penting. Ini termasuk analitik. Walaupun nggak dibikin satu, nggak dibikin poin 2, nggak dibikin poin 3, tapi itu tetap analitik. Kenapa? Karena kita itu disuruh untuk mengolah informasi yang sifatnya itu kompleks. Ini kan lumayan kompleks kan, ada 4 poin. Buat dapet informasi yang baru atau buat dapet kesimpulan yang baru. Itu kurang lebih kayak gitu. Ya, ada yang beda gak caranya nih dari Sia? Aku. Kalau Sia tuh kasar ya. Cia. Ya, Aul. Kalau aku itu kan berangkatnya 10 kilo. Betul. Terus pulangnya juga 10 kilo lagi kan. Jadi kayak berarti 10 tambah 10. Karena tiap jam cuma bisa 4, tinggal 20 bagi 4. Berarti setiap pulang pergi itu butuh waktu 5 jam 1 hari. Terus tinggal dikali 7 hari gitu. Jadi kan 20 bagi 4, 5. Kali 7, 35. Oh, benar. Ya, kurang lebih caranya sama, mungkin bedanya di awal doang. Kalau si Aul ini dia 10 km dikali pulang pergi, berarti 2 kali gitu. Nah, berarti jadilah 20 km. Nah, setelah dapat 20 km, itu dia dibagi 4 jam gitu. Dibagi 4 deh. 4 jam. Maka dia dapat sehari selama 5 jam jalan kaki. Maka kalau dikali 7 hari, itu sama 35 jam. Bedanya cuma di awalnya sini aja. Kalau si Cia tadi dia ngebagi sekali berangkat, kalau si Aul ngebagi pulang pergi gitu. Ada yang beda lagi nggak? Aku, Kak. Siapa, Rake? Iya. Kalau Gimana, Rake? aku caranya itu kan pulang pergi selama seminggu. Berarti kan untuk perginya itu 70 kilo dan pulangnya 70 kilo, totalnya 140 kilo. Terus 140 itu dibagi 4 kilo, jadinya 35 jam. Oh iya, kalau Rake gitu ya berarti. Nah, berarti ini ibarat pergi, ini ibarat pulang gitu. Nah, 10 itu dia dikali 7 hari, 10 kilo dikali 7 hari, ditambah sama juga gitu. 10 dikali 7 hari. Berarti dia dapat sekitar 140 km. Nah, terus sama dia dibagi 4 deh. 140 km, terus sama dia dibagi 4. Dibagi 4 km per jam. Nah, maka dapat 35 jam. Ya, gue rasa itu ya 3 caranya. Kalau gue pribadi, caranya sama kayak si Rake tadi. Gue kaliin dulu total 140 km di jalan kaki seminggu. Ini gue yakin nih kalau kalau kita semua mengikuti jejaknya si Indri nih, jalan kaki sehari 20 km mungkin nggak ada orang yang buncit kayak gue ya. Nggak ada yang buncit kayak Babe, Kak Iksan atau Kak Imam. Orang sehari berangkat jalan kaki 10 km. Ini soal agak di luar nalar juga ya. Sehari 10 km kalau dari Cengkareng. 10 km tuh ke Roxy Grogol dari Cengkareng. Itu lumayan juga ya. 20 km belum berarti bolak-balik. Ini apa namanya? Kurus iya, varises juga iya kayaknya kalau kayak gini. Tapi mungkin ya, kita buat orang kota, sebagian besar orang kota mungkin ini hal yang aneh gitu. Karena terlalu jauh gitu, terlalu expert. Tapi kalau mungkin buat orang-orang desa yang aksesibilitasnya masih
minim gitu. Jalan rayanya masih mungkin jarang, kendaraan jarang, pom bensin jarang, Pertamini jarang, warung Madura jarang. Ini mungkin hal yang udah biasa gitu, jalan kaki berangkat 10 km, pulang 10 km, bahkan ada yang naik getek gitu. Ya semoga ke depannya makin banyak wilayah yang ya ada perbaikan infrastruktur gitu, terutama pembangunan jalan dan transportasi. Mungkin kalau buat orang kota kayak kita tuh hal yang ekstrim gitu. Tapi buat orang-orang, sebagian besar orang-orang di pedalaman, di desa, di kabupaten, ini masih hal yang biasa aja gitu buat mereka. Kita emang terlalu cemen kayaknya nih orang kota nih. Kayak Kak Iksan aja ya baru naik 500 ketinggian 1 kilo mungkin. Itu udah ngap-ngapan, udah muntah uger bahasanya mah. Kak Iksan tuh muntah ya di Bromo kemarin, cemen banget. Apalagi kalau naik ke puncak Gunung Bromo ya, bisa-bisa mati dia ya. Apalagi kalau naik ke Gunung Salak, apalagi naik ke Mahameru, itu pasti mati sih gue yakin. Cemen ya. Ke Gunung Salak kesurupan. Mitos ya. Itu buat orang-orang yang bermental lemah sebenarnya kesurupan tuh. Tapi gue ngalamin, beberapa teman gue di Gunung Salak tuh kesurupan. Cewek, cowok juga ada. Malah yang kesurupan cowok tuh badannya gede gitu. Kesurupan itu gimana rasanya gue nggak bisa nyeritain, gue nggak pernah. Lanjutin nomor 9 ya. Nomor 9, Nia mengambil uang tabungannya sebesar 15% dari total tabungannya. Jika diperlukan uang sebesar 450.000 untuk mengembalikan ke saldo semula, maka berapakah tabungan Nia sebelum diambil? Berarti apa? Dari sini kita bisa dapat bahwa 15% tabungan yang diambil Nia itu setara dengan 450.000 gitu ya. Kenapa? Karena ya butuh 450.000 untuk mengembalikan. Berarti yang diambil sini ya itu 450.000 juga gitu. Pertanyaannya, kalau misalkan 15% itu 450.000, berapakah kalau total tabungan? Berarti kan yang ditanyain berapa kalau misalkan 100%-nya kan? Gitu ya. Karena kan total seluruh tabungan kan, itu berapa gitu. Ya, siapa nih yang mau jawab nih? Nomor 9. Izin jawab, Bang. Ya udah. Ya, Rosa. Oke. Jadi, aku jawabnya tuh kayak gini. 450. Jadi kan 15% tuh kan 15 per 100 kan ya. Terus 450 tuh ku bagi dulu sama 15. Jadi hasilnya berapa tuh? Itu hapus saja dulu yang nolnya 4 bagi 15 sisa 3 kan. Iya. Nah, yang 3-nya itu dikali sama 100. Iya, benar-benar. Jadi 300. Terus ditambahin aja nolnya yang 4 biji tadi. Jadi 3 juta. Nolnya 4 biji, benar ya. Ya, itu simpel ya. Cara siapa si Rosa. Jadi dia sederhananya si Rosa tuh nyari 1%-nya tuh berapa. Maksud dia tuh tadi kayak gitu. Jadi 450.000 dibagi 15%, itu kan dia dapat sekitar 30.000 ya. Kalau nggak salah. 30.000. Nah, di mana 30.000 ini kan 1%-nya gitu. Ini 1%-nya. Ini 1% dari total tabungan. Nah, pertanyaannya kan total seluruhnya kan. Berarti kalau 100%, itu berarti 30.000 kali 100. Gitu sebenarnya maksud dari si Rosa. Berarti sekitar 3 juta. Ya, gitu. Ada yang punya cara lain nggak? Rosa nyanyi dong, please. Aku, Bang. Aku ada. Aku ada. Aku ada, Bang. Nanti dulu, Aul tadi udah jawab. Malika coba nih.
Kedelai hitam kesayangan Kak Iksan. Itu Bang. Jadi aku pakai apa namanya yang rumus perbandingan sebanding itu loh, yang Oh, senilai ya, ya sebanding. senilai. Jadi itu 100 per 15 dikali 450. Jadi kayak yang ditanya dikali diketahui dikali nilai diketahui. Iya. Ya, aku pakai itu jadi langsung nemu jawabannya nanti 3 juta gitu. Berarti pakai perbandingan senilai ya, di mana Iya. dia 450.000. Itu 15 per 100. 15% per 100%. 15 per 100 ya. Iya. Sama dengan dikali 450.000. Berarti ini 450.000 per X gitulah kurang lebih. Iya gitu. Berarti nanti nilai X-nya itu didapat dari sorry. Nilai X-nya itu didapat dari 450.000 dikali 100 per 15 sama dengan sekitar 3 juta. Ya, gitu ya. Ya. Benar. Ini mix siapa tuh? Tahu kayak bunyi apa? Yang game pengkhianat itu apa, Sam? Game pengkhianat? Ya, Among Us kayak bunyi ting 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 ting. Gitu ya. Ada lagi gak yang beda? Buka. Iya, Nizwa, coba Nizwa. Jadi kan uang yang diambil itu berarti 15% dari uang tabungan. Iya. 15% dikali 450.000. Nah, 0,15 aja. 0,1 sama dengan 450.000 dibagi 0,15 hasilnya 3 juta. Bentar. Suaranya ngadet-ngadet, Nizwa. Itu tadi katanya itu pokoknya 15% dari X sama dengan 450.000 terus dimasukin sama kayak yang tadi dijelasin ini. Oh, iya. Gini ya. Ya berarti sama kayak itu ya, yang dikali 100 itu jadinya 3 juta. Ya gak sih, gitu gak sih? Iya, jadinya 45 juta dibagi 15. 3 iya, juta. gitu sama. 45 juta dibagi 15. Berarti sama kayak si ini tadi nih. Ini kan kalau dijabarin 450.000 dikali 100. Itu 45 juta dibagi 15. 3 jokut. Ya, mantap. Banyak jalan emang menuju Bekasi. Kalau kata pepatah Maya. Ya, makasih buat yang udah jawab tadi. Kita lanjut ke nomor berapa nih? Nomor 6 sampai 8. Bu yang baca dulu nih. Fadli ingin membeli beberapa buah seperti mangga, apel, jeruk, nanas, dan anggur. Di antara buah-buah tersebut, harga termurahnya adalah 12.000. Informasi lengkap harga buah-buah tersebut yaitu semua dalam satuan kilogram ya. Harga buah apel sama dengan harga buah jeruk. Berarti apel sama dengan jeruk gitu. A sama dengan J ya. Ini kita bikin dulu persamaan sederhananya. Harga buah nanas 2 kali lebih mahal dari jeruk. Nanas itu berarti 2 kalinya jeruk. 2J gitu ya. Dan lebih rendah 2 kali dari anggur. Berarti nilai nanas itu sama aja setengahnya si anggur. Ini nanas lagi lumayan mahal ya. Mungkin lagi bulan Desember nih. Akhir tahun, Sal. Ya, anggap gitu ya. Harga buah mangga sepertiga harga buah anggur. Berarti mangga itu sepertiga dari anggur. Gitu, teman-teman. Habis Valentine. Aduh, astagfirullah. Rusak.
Tuh Adit maksa nih on cam nih. Ular locet disuruh paksa on cam nih sama Adit. Adit gak boleh gitu, Adit. Waduh. Ya, gue doain ular loncat semoga mendapat pasangan yang terbaik. Betul, Dit. Nafis juga penakut nih, nggak mau on cam Nafis nih. Ireng layarnya. Ya, gitu ya. Ini dari sini kita bisa dapet urutannya sebenarnya nih. Harga buah paling murah sama harga buah paling tinggi. Dari sini kita bisa dapet nih. Nilai nanas kan 2 kali jeruk kan. Berarti nanas itu ada di atasnya jeruk. Berarti jeruk di bawahnya nanas. Nanas ada di atasnya jeruk ya. Karena nanas 2 kali lipatnya jeruk. Gitu. Gitu ya. Ini gua gambarin dulu ya. Nanas ada di atasnya jeruk. Gitu. Nah, jeruk itu sama dengan apel kan. Berarti jeruk dan apel ada di paling bawah gitu ya. Terus ada lagi nih. Nanas itu setengahnya anggur. Berarti nilai anggur itu lebih tinggi dari nanas. Gitu ya, teman-teman. Berarti di sini anggur paling tinggi. Nah, di sini mangga itu sepertiganya anggur. Gitu. Ketika dia sepertiga, maka dia letaknya di sini. Mangga. Ada yang bingung nggak kenapa mangga ada di peringkat ketiga? Ada yang mau ngejelasin nggak kenapa mangga ada di peringkat ketiga? Ini pertanyaan bagus nih. Kenapa mangga ada di peringkat ketiga? 4/3-nya J. Gimana tuh 4/3-nya J? Kita bikin persamaannya coba ya. Iya. Iya benar 4/3. Mangga itu kan sepertiga. Gimana? Bingung. Lu ngomong apa, Pis? Apel sama anggurnya dibedain, Kak, variabelnya. Apel sama anggur. Oh iya, benar-benar. Ini P deh. Gitu. Kan susah. Iya, benar. Ya. Nah, ini kan, nih, kita boleh. Ya, ini kan sepertiga A kan. Nih kita pakai persamaan yang paling bawah karena kita mau dapat nilai mangga. Mangga sepertiga A. Nah, nilai A itu kan setengahnya 2 kali lipatnya nanas kan gitu. Dimana nilai ini berarti nilai anggur itu kan berarti 2N kan. Gitu. 2 kali lipatnya nanas. Berarti di sini itu sama aja 2N gitu. Berarti 2/3 N. Ini kita dimin dulu deh. Ini agak panjang emang ya. Ini 1/3 2N. Gitu. Ini 2N gue lewati. Nah, 2N itu kan sama aja kayak 2 dikali N ini kan sama dengan 2J kan. Berarti N sama dengan 2J. Gitu. Berarti nilai ini itu sama aja 4J. 4 kalinya jeruk gitu. Berarti nilai mangga itu sama dengan 4/3-nya jeruk gitu. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Makanya dia itu ada di antara nanas. Artinya dia lebih rendah dari nanas. Kenapa dia lebih rendah dari nanas? Karena si mangga itu 2/3-nya nanas. Tapi si mangga itu lebih besar dari jeruk dan apel. Gitu. Iya gak? Kalau 2/3 itu kan berarti lebih kecil kan? Lebih kecil dari nanas. Lebih kecil. Nah, kalau ini dia berarti lebih besar dari jeruk. Gitu. Lebih besar. Gitu teman-teman. Makanya dia ada di antara nanas sama jeruk dan apel. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa harganya ini si jeruk dan apel itu 12.000, 12K ya, gitu teman-teman. Iya ya, karena kan paling rendah kan. Terus siapa nih?
karena kita dapat dia 12, maka kita dapat si nanas 2 kali lipatnya, berarti dia 24.000. Gitu. Nah, karena kita tahu nanas, maka kita tahu nih anggur 2 kali lipatnya juga. Berarti dia 48.000. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, di keterangan ketiga, harga buah mangga itu sepertiganya dari anggur, teman-teman. Berarti 48 dibagi 3 berapa? Mangga. Berarti 16.000. Ini, itu kurang lebih harga-harganya kayak gini, teman-teman. Jeruk dan apel 12.000. Ini gue agak rubah dikit. Ini apel sama dengan jeruk ya. Gitu ya, teman-teman. Ya, kita baca soal. Berdasarkan teks tersebut, manakah jenis buah dan harga buah yang sesuai? Apel 12.000 benar. Kalau benar gue hijauin ya. Ini benar. Nanas 30.000. Ini salah berarti. Itu teman-teman. Apel 12.000 benar. Jeruk 24.000 salah berarti. Apalagi nanas 24.000 benar. Anggur 48 benar. Jadi jawabannya C. Terus apalagi nih? Nanas 24.000 benar. Mangga 48. Ini salah. Gitu. Mangga 16.000 benar. Jeruk 24.000 salah. Jadi jawabannya C. Itu ya teman-teman ya. Easy ya. Kalau gue menurut pas udah jadi harga aja, mangga dikesampingin dulu biar gariwah. Kalau gue ngurut pas udah jadi, nggak ngerti gue, Nafis. Maksudnya apa, Fis? Kalau gue ngurut pas udah di harga aja, mangga ini kagak ada koma titik. Maaf. Maksudnya tuh gue yang 1/3 itu nanti aja. Gue ngurutnya pas udah jadi harga semua kan ketahuan tuh, lebih enak, nggak usah pakai per-peran lagi. Ya, tapi kan kita masih tahu harga buah yang paling rendah tuh antara yang mana gitu. Iya, maksudnya tadi tuh gue mau nyari tahu dulu yang paling rendah tuh gimana. Mau ngasih pembuktian bahwa nilai mangga itu 4/3-nya jeruk. Dan nilai mangga itu 2/3-nya nanas. Jadi dia terletak di antara nanas sama jeruk. Pakai data yang di nomor 2 aja, udah ketahuan yang paling rendah. Gak usah ke poin ketiga. Iya, tapi belum tahu juga karena kan mangga belum disebutin kan kalau kita mentok di harga 1 dan 2 gitu. Maksudnya ya dia cuma tahu posisi anggur merah ya. Ini anggur merah ceritanya ya. Nanas, jeruk dan apel gitu. Maksudnya belum pasti real gitu kalau kita enggak kalkulasi atau ngitung si pernyataan yang ketiga. Gitu. Nggak tahu kawa. Gua nggak tahu kawa tuh apa ya, teman-teman. Anggur merah. Kalau anggur merah tahu masih. Kan buah anggur. Cuaks. Pura-pura nggak tahu apa itu kawa-kawa. Cuaks. Bang Iben. Apa, Dit? Kalau gue sih gini, kan itu ada option kan. Menurut gue kayak optionnya tuh lumayan membantu sih. Soalnya kan ada di situ katakan apel 12.000 tuh. Berarti kita udah tahu tuh apel sama jeruk itu 12.000 kan. Terus dikatakan lagi 2 kali dari mangga. Nanas 2 kali dari jeruk kan. Berarti 12.000 dikali 2, 24.000 gitu kan. Habis itu nanas bagi setengah harga dari anggur. Berarti setengah harga, ya udah gue kali lagi, berarti anggur kali 2 kan. Berarti 12.000 kali 2, 24.000 kali 2, 48.000. Betul. Habis itu, bentar. Mangga itu kan, bentar deh Bang. Ayo, Dit, mangga semangat, itu kan setengah harga dari anggur kan. Nah, anggur itu tahu tadi 48.000, ya udah 48.000 dibagi 3, dibagi 3, berarti 16.000 gitu sih Bang. Oh, berarti Adit ini tipe nyoba opsi, nggak salah juga. Kalau Adit tipe nyoba opsi, tapi
hal-hal kayak gitu juga masih agak gambling. Karena kan Adit ini tadi patokannya apel kan, apel 12.000. Jadi Adit ini udah menganggap apel itu paling murah lah gitu. Dan itu masih belum bisa divalidasi 100% kalau misalkan kita belum menghitung semua harga buahnya masing-masing. Tapi ya overall bisa lah dipakai kalau misalkan waktunya itu udah kepepet gitu. Tapi kalau waktunya masih banyak, usahain kalian kalkulasiin dulu gitu tiap masing-masing buah. Karena yang terpenting kepastian kan, kepastian itu penting gitu. Karena kalau buru-buru kadang takutnya diambil orang gitu kan jurusannya. Cuaks. Ya, kepastian itu penting teman-teman. Apa nih? Kerjain akhir-akhir biar nggak makan waktu. Bisa kayak gitu. Kalau di kuis sih nggak bisa ya dikerjain paling akhir ya, soalnya dari tengah-tengah. Minuman keras tuh gimana? Ditaruh freezer, habis itu jadi es batu. Bener tuh kata Fakih Al-Ghifari. Nomor 7 nih. Ya, siapa yang mau jawab? Gue deh, Bang. Ya, Adit boleh deh. Oke, 52.000 kan. Gue itu sebenarnya kita udah dibantu sih dari nomor 6 itu kan udah ada harganya tuh kan. Terus kita di sini disediakan 52.000. Ya udah, berarti yang paling gue ambilnya berarti apel 1 kilo apel itu kan 12.000. Terus 1 kali jeruk itu 24.000. Habis itu bentar. Jeruk berapa jeruk? 12.000. Ya, 12.000. Ya kan? Jeruk 12.000. Habis itu nanas kan 24.000. Itu kalau dihitung semua berarti sekitaran 52.000. Ya, jadi jawabannya yang mana, Adit? Yang C, Bang. Yang C? Emang C ya? Bentar. Gue hitung ulang ya. Atau ada yang lain gak gitu dari kalian selain Adit nih? Gue kasih lihat deh harganya lagi. Apa? Ada gak? Coba Nafis nih, rivalnya Adit, coba. Ayo Nafis. Tuh yang lain pada jawab deh, gimana Dit? Iya Bang, sorry. Apaan? Nomor 7 gimana nih? Lu berkesempatan membenarkan kesalahan Adit. Iya Bang, benar-benar. Yang nomor 7 D sih. Soalnya kan kalau dihitung tadi, gue hitung-hitung ulang tadi, gue hitung ulang tadi, mangga itu 16.000. Sedangkan jeruk itu 12.000. 16 tambah 12 berarti 8. Terus ditambah nanas itu 24.000. Berarti 28 tambah 24 itu sekitar 52.000. Bener ya. Nafis, Anda nggak dikasih kesempatan ngomong sama Adit nih. Silakan ribut di luar ya abis ini. Kita tunggu snap WA-nya nih tuh. Ya, ini benar jawabannya ya, Dek. Ini kita coba tiap opsi ya. Ini 2 kg apel, berarti 2 dikali 12 ditambah 2 kg jeruk, berarti 2 dikali 12. Berarti berapa nih? 24 tambah 24.000. Ini dapat 48. Karena kan kita mau nyari yang pas kan gitu. Kita mau mencari yang pas. Kombinasi pembelian buah yang pas. Yang pas ya. Semoga dapat yang pas tuh Adit. Lanjut. Ini 2 kg jeruk berarti 2 dikali 12. Ditambah 2 kg apel berarti 2 dikali 48. Berarti ini 24 tambah 96 ya. 96. Berarti ini 0. Berarti 120.000. Gitu teman-teman. Ini berarti 12.000, 1 kg jeruk 12.000, 1 kg nanas 24.000. Berarti ini 48.000. Opsi D 12.000 ditambah 16.000 ditambah 24.000. Berarti ini 52.
Yang terakhir nih, 16.000 ditambah nanas. 24.000 ditambah 48. Berarti 40 tambah 48. 88.000. Maka jawaban yang pas itu adalah yang 52.000. Gitu, Adit. Ya, hati-hati ya, Adit ya. Karena kalau nggak hati-hati, bisa diambil orang nanti jurusannya. Lanjut, nomor 8. 8 gue deh, Bang. Wah, sorry, Dit. Jatah Anda udah habis, udah 2 soal. Pokoknya Adit gue jatahin 2 soal nih. Ayo, siapa selain Adit nih? Siapa tuh? Ada 2 orang nih, barengan. Ya, coba deh ini dulu nih, Faris. Iya. Ini kan udah diketahui kan, harga anggurnya itu 48.000, terus nanasnya 24.000. 48.000 tinggal kali aja sama 20 kg, jadi 960.000. Terus nanasnya 20 kg kali 24.000, 480.000. Kan ditanya anggur sama nanas, ya udah dikurang aja 960 dikurang 480. Jadi 480. Hasilnya D 480. Ya, tinggal dikurang aja ya, berarti 480.000. Iya. Karena selisih ya, teman-teman. Kakak, cara aku berbeda, Kakak. Ya, gimana tuh? Ulil Amri. Saya sih anggurnya dikurang nanas dulu, baru dikali 20. Oh, berarti lu ini dikurang dulu ya. 48 kurang 24. Berarti dapatlah 24 juga. Berarti 24.000 ya. Ya. Terus? Dikali sama 20. Karena dua-duanya kan ngambilnya sama 20. Ya. Hasilnya 480. Berarti dikali 20 kilogram. Itu ya, berarti hasil 480. Boleh. Ya kayak gini boleh juga ya. Jadi ngelihat harga selisih dulu dari si anggur dan si nanas. Kalau gue sih prepare lebih suka apel sih daripada anggur. Karena lebih suka ngapel daripada nganggurin. Cuaks. Itu gombalan zaman SMP ya. Kamu lebih suka apel apa anggur? Aku sih lebih suka apel karena aku lebih suka ngapelin daripada nganggurin. Aduh. Bang, lu pulang dari Bromo kenapa cuaks mulu sih, anjir? Itu gara-gara itu kayak Imam ngelihat konten cuaks mulu tuh apa? Udah selingkuh, nggak tahu diri, cuaks gitu. Konten-konten adik-adikan lu, Stevies. Itu kan kayaknya anak Bekasi tuh, bocah-bocah ceweknya tuh. Pagi-pagi makan boba, aku suka narkoba. Cuaks. Ya. Lanjut nomor 4 nih. Toko buah Segari baru saja membuka toko yang menjual beraneka ragam buah. Anissa sebagai pemilik toko mengambil keuntungan sebesar 30%. Nah, kita highlight nih. Keuntungannya sebesar 30% dari harga jual. Berikut adalah hasil penjualannya selama 3 hari pertama. Kita langsung ke soal. Jadi ada buah mangga, ada buah apel, sama ada buah jeruk. Ada buah mangga, apel, sama jeruk. Gitu. Kalau gue sih prepare lebih suka buah mangga ya. Kalau di jus. Jika harga jual mangga sebesar 20.000 per kilo, berapa keuntungan yang Anida dapat dari... Kok Anida sih? Di sini Anissa ya. Di sini Anissa, di sini Anida. Dari hasil penjualan mangga selama 3 hari. Mungkin pas lagi ngetik gue lagi mikirin Anida nih. Mana Anida nih? Coba ada gak? Jawab soalnya Anida.
Nggak ada ya Anissa deh, coba Anissa. Siapa yang namanya Anissa? Ayo Anissa, perempuan. Hello Anissa. Jadi yang jual siapa? Ya Anida sama Anissa tuh kembaran ya. Kembar siam gitu, jadi dempet terus. Oh dong Bang. Hira nih ada nama Anissanya gak nih Hira? Nggak ada, mau tapi bukan Anissa, boleh nggak? Boleh. Penjualan mangga ya, inget ya. Bukan mangga ya, Ya, ini mangga. kan Ini tipe nih. Iya. Kan tadi ada keuntungan yang sebesar 30% itu dari harga jual. Ya. Terus harga jual mangganya 20.000 per kilo. Jadi 20 kali 30%. Jadi keuntungannya 6.000. Terus tinggal dikali penjualan mangga yang hari Senin 6.000 kali 10. Terus hari Selasa 6.000 kali 15. Terus hari Rabu 6.000 kali 20. Jadi pokoknya totalnya 270.000. Betul. Berarti gini ya. Berarti ini gue sedikit summary nih. Berarti si Hira itu ngitungnya satu-satu. Dia Senin ditambah Selasa ditambah Rabu. Rabu. Berarti Senin kan dia jual 10 dikali 6 terus gitu ya teman-teman. Selasa dia jual 15 dikali 6 gitu teman-teman. Rabu dia jual 20 dikali 6. Jadi dia 1 per 1 gitu. Nggak apa-apa. Berarti ini 60 ditambah 90 ditambah 120. Berarti kalau di total ya 270.000. Jawaban adalah ada yang beda gak caranya? Gue yakin ada yang beda sih ini. Ya, siapa nih? Rodia. Iya-nya 2 soalnya. Ya, kalau aku jadi penjualan hari Senin, Selasa, sama Rabu itu kan dijumlah dulu, Kak. Iya. Jadi 45. Iya, 45 ya, kilogram ya. Iya. Dikali 20.000. Berarti lu kali 20.000. Berarti 45 dikali 20.000. Itu dia 20K ya. 900.000. Iya, berarti dia dapat 900.000. Terus dikali 30 per 100. Dikali. Terus? Hasilnya sama dengan 270.000. Oke, berarti dia ngitung totalnya dulu kejual berapa nih, omset lah. Ibarat dia nyari omsetnya dulu, guys. Dia nyari omset. Atau laba kotornya dulu. Dapat 900.000. Nah, berarti untungnya itu kan 30% atau 30 per 100 dikali 900.000 gitu. Dapatlah 270.000. Gitu kalau si Hira. Ya, begitu. Ada yang beda lagi gak caranya? Lanjut nomor 5. Nomor 5 nih, siapa yang mau jawab nih? Gue nggak nanya Adit ya. yang lain. Aku Bang. Iya, Vivi. Jadi kan yang di soal itu yang ditanya yang mana yang memberikan keuntungan paling rendah. Jadi ditotalin dulu penjualan per buahnya. Kayak mangga selama Senin, Selasa, Rabu itu totalnya ada 45. Kalau apel 7, terus jeruknya 29, nanasnya 30, anggurnya 36. Nah, jadi yang paling sedikit tadi itu apel. Jadi jawabannya apel. Apel. Bentar, gue lagi mencoba menjumlahkan. Ini 30 berarti ya. Terus ini 28 tambah 8, 3. Iya. Karena harganya sama,
nggak ada ketentuan lain. Di sini ada keterangan nih, harganya sama nih. Maka ya keuntungannya juga sama pasti tiap buah 30%. Kita tinggal cari kuantitas penjualan buah yang paling sedikit itu di mana gitu. Itu kuncinya di situ. Kalau soal nomor 5. Jadi kalian nggak perlu nyari per satu, kalian cari kuantitas penjualan terendah gitu. Kalian nyari kuantitas penjualan terendah. Karena kan keuntungannya sama, harga buahnya sama gitu. Jadi kalian tinggal nyari mana buah yang jumlah atau kuantitas kejualnya itu paling sedikit atau paling rendah. Ya, kita dapatlah si apel. Buah apel ya. Iya. Mau nanya 30% dari mana? 30% dari soal. Dari keterangan di atas. Ini gue highlight merah deh. Gitu. Keuntungan 30%. Gitu ya. 30%. Ya, jadi ketika kalian ngerjain soal, usahain baca keterangan-keterangan yang ada di soal gitu. Atau keterangan-keterangan yang ada di teks gitu. Makanya kemarin dikasih obat mata, biar kalian itu lebih jeli. Bukan cuma buat ngerjain soal bahasa aja, tapi semua soal, baik PU, baik kuantitatif, baik matematis, itu biar lebih jeli gitu ketika kalian ngelihat variabel-variabel atau keterangan-keterangan penting di dalam soal. Jadi biar enggak terburu-buru gitu. Tujuannya biar ningkatin konsentrasi kalian. Itu tujuan utamanya, adik-adik. Ya gitu. Kamu nanya 20 dari 30 dari mana? Kata si itu gitu tuh, Ulil tuh. Ulil ngeledek mulu emang ya. Kita tunggu snap WA-nya berantemin Ulil nih. Ya, 3 nomor terakhir. Berikut adalah data terkait pengunjung tempat wisata Desa Kaliurang. Nomor 1, berdasarkan data tersebut, tahun berapa jumlah wisatawan memiliki jumlah pengunjung tertinggi? Ya, ini tinggal dijumlahin ya, teman-teman. Tinggal dijumlahin. Iya, jawabannya apa deh? Jawabannya 2022 ya. Jawabannya 2022. Ini langsung aja ya. 23 tambah 35, 58. 58 tambah 120. Berarti ini 700 pengunjung. Dan paling tinggi. Kalau dijumlahin. Itu teman-teman. Ya. Ini kalau dijumlahin. Gitu. Kita lanjut ke nomor 2 deh. Berdasarkan data tersebut, selisih jumlah pengunjung museum dengan air terjun. Nah, ini kita tinggal jumlahin dapat berapa. Museum itu berapa? Air terjun itu berapa? Yang udah ngitung berapa deh? Berapa nih yang udah ngitung? Museumnya 1410. Ya. Air terjunnya 1010. 1010. Berarti selisihnya berapa tuh? 300. Berarti ini 1410. Berapa? 1410 sama 1010. Berarti selisihnya 400. 400 ya. Iya tuh 400. Oh iya, benar. Pengunjung benar 400. Ya, lanjut ke nomor 3. Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat? Apa nih? Jumlah pengunjung wisata museum selalu lebih tinggi tiap tahunnya. Benar nggak? Benar. Benar ya, karena dia kalau kita lihat grafiknya, itu selalu berada di atas grafik yang biru dan grafik yang abu-abu gitu. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa pengunjungnya dia itu selalu lebih banyak dari keduanya. Dari air terjun dan dari perkebunan teh. Jadi kita langsung ketemu jawabannya nih. Jawabannya adalah A. Coba kita lihat opsi B. Perkebunan teh memiliki jumlah pengunjung sepertiga museum. Benarkah? Enggak ya. Sepertiga itu kan berarti 3 kali lipat lebih sedikit. Gitu.
Nah, kalau kita lihat perkebunan teh, itu jumlahnya berapa nih? Berapa teh? 700 berapa nih? 705 ya, kalau nggak salah ya. Ya, 705 teman-teman. Jadi harusnya itu bukan 1/3, tapi 2 kali lipatnya. Gitu teman-teman ya. Gitu. Opsi C, tahun 2020 Desa Kaliurang memiliki jumlah pengunjung paling tinggi. Salah. Ini salah. Harusnya yang paling tinggi itu ada di 2022. Tuh. Opsi D, air terjun dan perkebunan teh memiliki pengunjung yang sama di tahun 2021. Beda ya. Air terjun 250, teh 140. Jadi di sini itu ini gue tandin deh di sini. 250. Perkebunan teh itu cuma punya 140. Jadi ini juga salah. Jumlah pengunjung wisata tiap tahun tidak mengalami peningkatan. Ini juga salah. Jadi jawabannya A. Ya, gitu. Yeay. Uptrend, bener. Uptrend. Trennya meningkat. Iya. Ada yang mau nanya gak sampai sini? Kita berhasil membahas 15 soal. Aduh. Itu sorry ya, apa namanya, buat tryout 6789 itu kan bahasa Inggris harusnya 20 soal ya. Tapi gue malah bikinnya itu 30 soal subtestnya. Gitu. Soalnya setahu gue dulu tuh 30 gitu. Ternyata salah. Harusnya 20. Jadi nanti bakal gue hapus jadi 20 soal. Jadi kalau ada yang mau riset tryout, monggo gitu. Kebanyakan ya, iya. Gue baru tahu semalam dikasih tahu Ibnu Jafar pas dia ngasih unjuk tryoutnya di platform lain. Kalau di platform lain itu 20. Dan gue cek di website panitia itu 20 ternyata. Gue nggak tahu ya, ada perubahan apa emang dari awal tuh 20. Dari awal 20. Coba sepil di kolom komentar di bawah ini. Cuak. Gitu ya, emang manusia itu tempatnya salah dan dosa, teman-teman. Bentar nih, gue simpen dulu filenya biar langsung gue kirim. Mungkin Ulil udah bosen sama apa human error-nya gue gitu. Soalnya kalau di kelas alpha gue juga apa sering banget typo. Mana nih yang anak alpha coba? Itu kelemahan gue ya. Aduh. Gue banyak typo emang nih. Maaf teman-teman. Minum obat fokus KIBN bener. Lagi LDR jadi nggak suka agak keganggu fokusnya. Cuak. Ya, ada yang mau nanya agak? Pengen belewah, tiba-tiba pengen belewah. Random bener. Kalau pengen belewah kemana, Fis? Yang gue nanya Nafis nih. Nafis mungkin akrab banget sama belewah nih. Kemana, Nafis? Coba on campus. On mic. Ke BKT. Emang ada belewah di mana BKT? Bentar lagi puasa, biasanya banyak tuh yang jual di pinggiran BKT tuh belewah. Bener ya. BKT itu kan dia sungai, tapi di bantaran-bantaran sungainya itu suka banyak perkebunan. Ada perkebunan singkong, pernah lihat gue. Ada perkebunan apa lagi dah, Fis? Singkong, paya, sawi, iya, bener. Kangkung. Pisang. Apa? Cabe, bener. Pisang, bener. Terus pokoknya tanaman-tanaman rambat tuh banyak di situ. Napis nih Bekasi banget, betul ya, Napis tuh Bekasi. Anak buahnya Apos, adik-adikannya banyak, hati-hati jadi sama Napis. Dari BKT ke Palembang ngirim belewah. Pantun kah? Oh enggak, ternyata ngomong doang. Ya itu ya. Nanti tryout 9 udah gue buka, gue perpanjang gitu atas permintaan adik-adik semua.
Nanti di tanggal berapa, Sal? Tryout 10? 3 hari lagi. 3 hari lagi, insya Allah. Pembahasannya insya Allah bakal gue upload sesegera mungkin. Tryout 8 dan Tryout 9. Tryout 8, kalau kalian lihat pembahasannya udah ada. Tinggal mungkin itunya doang. PDF-nya belum gue upload. Malam ini gue usahain gue ngupload. Soalnya gue udah ngopi nih hari ini. Mana nih kopi gue? Nggak transparan. Gue udah ngopi. Tapi gue kesel. Soalnya gue mesennya, kelihatan nggak? Americano. Tapi yang datang kopi gula aren. Suka begitu emang. Bang, mau lihat pembahasan TO di mana? Lu boleh lihat tutorial akses website ya. Itu ada di web Alternativa. Ada di tryout-nya. Kalian ke tryout, terus ke tryout saya. Kalau lu udah ngerjain, klik summary, lihat summary. Abis lihat summary, cek ke subtesnya, lihat pembahasan. Di situ ada pembahasan. TO 9 menyusul besok. Gitu teman-teman. Ini gue share deh. Gue share ya. Nih gue share dulu filenya nih. Tuh. Buat yang batch 2, sabar ya. Nanti akan kita bikin station hub terbarunya. Gitu. Dalam jangka waktu 2-3 hari ini. Jadi tunggu aja. Slow. Oh, batch 2 hanya admin yang bisa ngirim. Ntar gue kirim deh. Ya, mungkin itu aja dari gue. Terima kasih buat semua yang udah datang. Buat semua yang udah ngobrol. Ya, Thank you, Bang. buat semuanya. Sekarang udah Maret, jadi udah mulai apa namanya? Bang, menuju jalur lagi. Kita live class tiap hari. Senin sampai Minggu, kecuali mungkin libur di 2 hari, hari Selasa sama hari Jumat, sorry. Ya, jangan lupa ikut tryout gitu. Terus ya udahlah, gue nggak usah ngasih saran, kemarin udah dibabat sama Kak Imam, disambat ya. Gitu. Jangan lupa pantau terus grup gitu, biar nggak ketinggalan informasi. Mungkin itu aja dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, masih Kak Ayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Makasih semuanya. Oh, gua nggak NN ya, bentar nih. Hentikan rekaman.